Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai engkau sekalian. Amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini untuk hari Senin tanggal 28 November 2022 tertulis di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 9. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Begini firman Tuhan. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sudah menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan manusia ketika ia dijahati atau diperlakukan tidak baik dengan orang lain, maka dengan sepatutnya ia akan membalas. Banyak yang beranggapan ketika kita tidak membalaskan apa yang mereka lakukan terhadap kita, maka mereka akan terus semau-maunya, semena-mena dengan kita. Maka dengan itulah akan timbul rasa kepuasan jika kita membalaskan kejahatan yang mereka lakukan. Akan tetapi hal tersebut tidak menyelesaikan sebuah permasalahan, tidak memberikan solusi yang baik dalam kehidupan kita, terlebih kita sebagai orang percaya. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini mengatakan kepada kita agar kita membalas kebaikan dengan kebaikan, bahkan kita diajak untuk memberkati. Memberkati mereka yang jahat kepada kita, memberkati mereka yang melakukan kejahatan atau yang membenci kita. Dan hal itulah yang membuat kita menjadi dipanggil oleh Allah. Kita dipanggil untuk menjadi berkat sebab kita telah menerima berkat dari Tuhan. Sehingga kita yang telah diberkati, kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pertanyaan kita sekarang adalah
Bagaimanakah hidup yang memberkati itu? Yang pertama adalah kita harus mampu membina persatuan dalam kasih. Dan dibutuhkan kerendahan hati dalam kehidupan kita. Dibutuhkan kelapangan dada. Dibutuhkan bagaimana kita memiliki kasih itu. Ketika dendam, amarah masih berada dalam pikiran kita, maka kasih itu tidak akan bisa kita lakukan. Yang kedua adalah kita harus mampu menjadi penyalur berkat. Kita harus mengetahui bagaimana berkat-berkat Tuhan itu selalu senantiasa tercurah bagi kita. Kasih karunia dan anugerah Tuhan beserta kita. Oleh sebab itu, kita yang senantiasa diberkati oleh Tuhan, kita juga harus memberkati orang lain dan menjadi berkat bagi sesama. Dan yang ketiga adalah kita harus mampu menikmati hidup dengan damai. Ini tadi yang saya katakan, mengapa kita terlebih dahulu harus berdamai dengan diri sendiri agar kita boleh berdamai dengan orang lain, sehingga boleh tercipta damai bagi sesama kita. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya, menjauhi yang jahat, dan mencari perdamaian. Karena itulah, mari kita membiasakan hidup untuk saling memberkati dan menjauhkan diri dari sikap-sikap atau karakter hidup yang saling mencaci, dan kita hidup untuk tidak saling membenci. Mari kita ciptakan damai dan kasih yang daripada Allah selama kita menanti-nanti kedatangan Allah di minggu-minggu Advent ini. Tidak hanya di minggu-minggu Advent saja, tetapi di minggu-minggu, di hari-hari, dan bulan-bulan seterusnya selama kita hidup di dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Syukur bagimu ya Tuhan buat hari yang indah yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Tuhan memberikan kami kembali nafas kehidupan, kekuatan, dan kesehatan. Dan kami akan mengawali aktivitas kami. Tuhan berkati kami dan lindungi kami. Sertai setiap langkah kehidupan kami pada satu hari ini. Apapun yang kami lakukan, kemanapun kami melangkah, kiranya Tuhan yang senantiasa beserta kami. Ajari kami ya Tuhan, agar kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dan terlebih, kami untuk tidak membenci dan menyimpan dendam. Ajarilah kami ya Tuhan untuk saling memaafkan. Ajarilah kami ya Tuhan untuk boleh saling hidup damai kepada sesama orang lain yang ada di sekitar kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Engkau yang berkehendak dalam kehidupan kami. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau sekalian. Amin.